Selamat datang kembali di channel Info Movies. Kali ini Info Movie akan menayangkan alur cerita film. Di sebuah negeri ajaib yang bernama Negeri Oz, istri gubernur di Provinsi Moonskinland yang bernama Pak Trop berselingkuh dengan pria berotot di saat suaminya itu pergi bekerja. Alhasil istri gubernur itu pun hamil dan melahirkan. Semua orang pun terkejut melihat bayi yang baru lahir sekucur tubuhnya berwarna hijau. Bayi itu diberi nama Elphaba. Selain berwarna hijau, bayi itu juga secara ajaib bisa menerbangkan benda-benda yang ada di dalam ruangan. Elphaba memiliki kemampuan sihir sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, istri gubernur kembali hamil. Pak Trop yang tidak ingin memiliki anak berwarna hijau lagi seperti Elphaba menyuruh istrinya mengkonsumi bunga susu yang sangat banyak. Namun hal itu malah membuat putri keduanya yang bernama Nesaros memiliki kaki yang kecil sehingga dia tidak bisa berjalan karena cacat sejak lahir. Di samping itu, istri gubernur Trop juga akhirnya meninggal saat melahirkan Nesaros. Pada suatu hari di saat Elphaba sedang menemani Nessa bermain, Elphaba membacakan cerita tentang penyihir agung yang tinggal di kota Jamrud. Menurut legenda, penyihir agung bisa mengabulkan semua permintaan. Elphaba sangat ingin bertemu dengan penyihir agung dan memintanya untuk merubah warna kulitnya menjadi sama seperti yang lain. Tiba-tiba segerombolan anak datang dan mengejek Elphaba hingga membuat Nessa menangis. Elphaba yang marah itu pun tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya menggerakkan batu-batu melempari anak-anak itu. Saking seringnya dibully, hal itu membuat Elphaba menjadi anak yang tertutup. Beberapa tahun kemudian setelah Elphaba dan Nessa dewasa, Elphaba mengantar Nessa mendaftar ke Universitas SIS, sekolah sihir nomor 1 di negeri OSS. Semua orang pun ketakutan di saat pertama kali melihat Elphaba yang berwarna hijau. Di sini juga ada seorang mahasiswi baru yang bernama Galinda. Galinda merupakan gadis yang cantik dan ramah kepada semua orang. Melihat penampakan Elphaba yang aneh, Galinda pun kasihan. Dia berkata suatu hari nanti setelah dia bisa menjadi penyihir yang hebat, dia akan membantu merubah penampilan Elphaba. Namun Elphaba malah tersenyum karena Galinda menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dia lakukan. Pak Trop yang khawatir meninggalkan Nessa sendirian akhirnya menyuruh Elphaba untuk mengikuti adiknya itu sampai ke dalam kamarnya. Awalnya Elphaba menolak karena dia bukan mahasiswi baru. Namun Pak Trop bersikeras. Elphaba pun akhirnya bersedia untuk mengantar Nessa ke dalam kamarnya. Semua mahasiswa pun berkumpul di aula untuk mendengarkan pidato sambutan dekan kampus yang bernama Nyonya Moribel. Setelah pidato itu selesai, para mahasiswa itu pun melihat daftar pembagian kamar masing-masing. Di saat semua orang sibuk mencari kamarnya, Galinda menghampiri Nyonya Moribel. Galinda sangat mengidolakan Nyonya Moribel. Galinda ingin menjadi murid Nyonya Moribel. Namun Nyonya Moribel terkesan tidak peduli menanggapinya karena dia hanya akan mengajar kepada murid yang memiliki bakat yang sangat hebat. Sementara itu seorang petugas berniat membantu mendorong Nessa menuju kamarnya. Namun Elphaba melarang karena Elphaba sudah berjanji kepada ayahnya untuk mengantar Nessa menuju kamarnya. Melihat petugas itu merebut Nessa secara paksa, Elphaba yang marah lalu mengeluarkan sihirnya. Dia membuat Nessa melayang mendekatinya dan menggeser meja, kursi yang ada di sana. Semua orang pun ketakutan. Nessa kemudian malu karena Elphaba terlalu protektif kepadanya. Nessa kemudian pergi. Kejadian ini membuat Nyonya Moribel takjub. Dia melihat bakat yang luar biasa di dalam diri Elphaba. Dia pun menerima Elphaba sebagai mahasiswi di sini. Nyonya Moribel sendiri yang akan menjadi guru Elphaba. Nyonya Moribel kemudian menyuruh Galinda berbagi kamar dengan Elphaba. Namun Elphaba berkata kalau dia tak bisa menerima tawaran ini karena ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya.
Nyonya Moribel pun menyuruh Elphaba tidak usah khawatir, dia yang akan memintakan izin. Nyonya Moribel melihat potensi yang besar pada diri Elphaba. Nyonya Moribel akan membantu Elphaba agar bisa mengendalikan kekuatannya. Nyonya Moribel yakin Elphaba pasti akan bisa menjadi penyihir yang hebat, dan setelah itu dia akan bisa bertemu langsung dengan penyihir Agung Oz. Elphaba pun langsung setuju bersekolah di sini karena bertemu dengan penyihir Agung Oz adalah cita-citanya sejak kecil. Di saat Elphaba masuk ke dalam kamarnya, tempat itu sudah dipenuhi barang-barang milik Galinda. Galinda pun beralasan, awalnya dia memesan kamar pribadi jadi dia sudah terlanjur membawa barang-barangnya ke dalam kamar. Galinda kemudian menunjukkan ruangan sempit untuk Elphaba. Elphaba yang tidak terima, langsung menggeser barang-barang milik Galinda yang ada di sana. Galinda yang penasaran kemudian bertanya bagaimana caranya Elphaba menggerakkan meja, kursi, di aula tadi. Galinda ingin bisa melakukannya juga, agar dia bisa menjadi murid Nyonya Moribel. Namun Elphaba yang terganggu kemudian berteriak kalau dia juga tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba jendela kamar itu pecah. Ternyata hingga saat ini Elphaba belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Sejak saat itu Galinda dan Elphaba pun tidak akur, mereka berdua saling menjaili satu sama lain. Galinda semakin cemburu ketika melihat Elphaba dekat dengan Nyonya Moribel. Pada suatu hari Galinda dan Elphaba mengikuti pelajaran sejarah yang diajar oleh dosen berwujud kambing yang bernama Dr. Dilamon. Di sini semua orang tertawa karena Dr. Dilamon memanggil Galinda dengan nama Glinda karena bentuk mulutnya yang tidak sama dengan manusia. Galinda pun protes karena yang lain bisa menyebut namanya dengan benar. Elphaba kemudian membela Dr. Dilamon. Elphaba berkata kalau di dunia ini tidak semua orang itu sama. Dr. Dilamon kemudian memberitahu kalau dia adalah satu-satunya profesor hewan yang masih mengajar di negeri Oz. Dia bercerita dahulu kala di negeri Oz ini ada banyak hewan-hewan yang sangat pintar seperti manusia. Namun semua itu berubah setelah bencana kekeringan besar. Manusia yang kelaparan menjadi marah. Mereka mulai menyalahkan para hewan. Sejak saat itu mulai banyak muncul ujaran kebencian kepada para hewan-hewan yang cerdas. Di saat Dr. Dilamon menyiapkan papan tulis, di papan itu ada tulisan yang berbunyi, seharusnya hewan hanya dilihat bukan didengar. Semua orang pun kaget, itu adalah ujaran kebencian kepada hewan-hewan yang pintar. Dr. Dilamon yang marah langsung membubarkan kelas, semua orang pun pergi kecuali Elphaba. Elphaba yang kasihan kemudian membantu Dr. Dilamon merapikan ruangan. Dr. Dilamon pun berterima kasih karena Elphaba peduli dengannya. Keesokan harinya Elphaba diajari Nyonya Moribel menggunakan kekuatan sihir untuk membuat koin yang ada di sana bisa terbang. Namun meski sudah berusaha dengan keras, Elphaba tidak bisa menerbangkan koin itu. Nyonya Moribel kemudian bertanya mengenai kejadian di dalam kelas Dr. Dilamon kemarin. Elphaba yang kasihan dengan Dr. Dilamon pun marah. Dia berkata tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak menghina orang lain karena penampilannya yang berbeda. Tiba-tiba barang-barang mulai bergetar, akhirnya koin yang ada di sana terlempar dan memecahkan kaca. Nyonya Moribel pun sangat terkesan melihat hal itu. Malam harinya Elphaba melihat Dr. Dilamon pergi secara terburu-buru. Elphaba yang penasaran kemudian mengikuti Dr. Dilamon. Ternyata di dalam rumah yang ada di tengah hutan, Dr. Dilamon sedang mengadakan rapat dengan beberapa hewan cerdas lainnya. Dr. Dilamon memberitahu teman-temannya itu kalau saat ini para manusia memiliki rencana untuk membungkam hewan-hewan yang cerdas seperti mereka. Jika mereka melawan maka manusia akan menyiksa mereka hingga mereka tidak bisa berbicara lagi. Di luar diam-diam Elphaba mendengar percakapan ini, dia kemudian tidak sengaja menginjak dedaunan. Hal itu membuat hewan-hewan yang ada di sana langsung pergi. Setelah tahu kalau yang ada di luar adalah Elphaba, Dr. Dilamon pun mempersilahkan Elphaba untuk masuk. Elphaba yang kasihan sangat ingin bisa membantu. Dia tidak rela jika para hewan-hewan itu dibungkam hingga tidak bisa berbicara lagi. Elphaba pun memiliki ide jika dia bisa bertemu dengan penyihir agung. Dia akan meminta penyihir agung Oz untuk menolong para hewan-hewan cerdas ini. Namun Dr. Dilamon malah menyuruh Elphaba untuk jangan memberitahui informasi barusan kepada siapapun. Dr. Dilamon pun menyuruh Elphaba untuk pulang. Di tengah perjalanan tiba-tiba Elphaba ditabrak seekor kuda.
Pria yang menunggangi kuda itu kemudian meminta maaf. Pria itu bernama Pangeran Fiero. Fiero terkejut saat pertama kali melihat wajah Elphaba yang berwarna hijau. Namun karena merasa bersalah, Fiero pun menawarkan tumpangan. Namun Elphaba menolaknya. Elphaba kemudian pergi. Ternyata Fiero adalah mahasiswa pindahan di Universitas SIS. Berita tentang kehadiran Fiero yang sangat tampan itu membuat semua wanita termasuk Galinda menjadi penasaran. Ternyata Fiero satu kelas dengan Galinda dan yang lain. Galinda pun langsung caper menjadi gaet mengantar Fiero berkeliling kampus. Saat mereka berdua masuk ke dalam perpustakaan, Fiero melihat Elphaba ada di sana. Fiero kemudian mengajak Galinda dan seluruh teman sekelasnya untuk pergi ke pesta dansa di Osdas Ballroom malam ini. Sebenarnya para siswa juga ingin pergi ke pesta dansa, namun mereka takut akan dimarahi pihak sekolah. Fiero pun menyuruh mereka tidak usah khawatir, dia yang akan bertanggung jawab jika ada apa-apa. Singkat cerita, Galinda dan teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke pesta dansa. Salah satu temannya lalu menemukan topi sihir berwarna hitam di dalam lemari Galinda. Galinda pun memberitahu kalau itu adalah topi pemberian neneknya. Topi itu sangat jelek, jadi Galinda tidak mau memakainya. Teman-teman Galinda pun menyuruh Galinda memberikan topi itu kepada Elphaba saja. Tiba-tiba Elphaba masuk ke dalam kamar. Teman-teman Galinda kemudian pergi. Galinda pun mengajak Elphaba pergi ke pesta dansa. Elphaba bingung mau memakai kostum apa. Galinda kemudian memberikan topi peninggalan neneknya kepada Elphaba, karena topi itu sangat cocok dengan kostum Elphaba. Setelah menerima topi pemberian Galinda, Elphaba pun merasa kalau Galinda adalah orang yang sangat baik. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang memberikan hadiah kepadanya. Elphaba kemudian menemui Nyonya Moribel. Elphaba meminta Nyonya Moribel agar mau menerima Galinda menjadi muridnya juga. Jika menolak, maka Elphaba mengancam dia akan pergi dari sekolah. Sementara itu di lantai dansa, Fiero, Galinda dan anak-anak yang lainnya berdansa dengan sukacita. Tiba-tiba Nyonya Moribel datang. Semua orang pun takut dimarahi. Ternyata Nyonya Moribel datang untuk memberikan tongkat sihir kepada Galinda. Nyonya Moribel memberitahu kalau Elphaba memaksanya untuk mengangkat Galinda menjadi muridnya juga. Galinda pun sangat senang, akhirnya dia bisa menjadi murid Nyonya Moribel. Beberapa saat kemudian Elphaba datang ke tempat dansa memakai pakaian hitam dan topi pemberian Galinda. Semua pengunjung pun menertawakan kostum Elphaba itu. Namun Elphaba tidak mempedulikannya, dia kemudian mulai menari. Gerakannya sangat aneh membuat semua orang semakin menertawakannya. Melihat Elphaba dibuli, Galinda pun merasa kasihan. Galinda yang merasa berhutang budi akhirnya maju dan menemani Elphaba menari dengan gerakan-gerakan yang aneh. Elphaba pun menangis, ternyata Galinda mau menjadi temannya. Galinda pun menyuruh Elphaba untuk tidak usah menangis. Semua orang kemudian maju dan menari bersama Elphaba. Setelah kejadian itu, Galinda dan Elphaba menjadi sahabat dekat. Galinda bahkan membantu Elphaba merubah penampilannya agar lebih menarik. Galinda juga mengajari Elphaba cara untuk bergaul dan bersikap lebih ceria. Singkat cerita, Elphaba pun kini menjadi orang yang ceria dan memiliki banyak teman. Pada suatu hari saat sedang mengikuti kelas Dr. Dilamon, Dr. Dilamon berkata kalau hari ini adalah hari terakhir dia mengajar, karena hewan tidak boleh mengajar lagi. Tiba-tiba 3 orang petugas datang menangkap Dr. Dilamon dan membawanya pergi dengan paksa. Elphaba yang kasihan mengajak teman-temannya untuk menolong Dr. Dilamon, namun tidak ada yang berani. Dosen pengganti Dr. Dilamon kemudian masuk. Dosen itu membawa anak singa yang ada di dalam sangkar. Dosen itu lalu berkata mulai saat ini mereka semua harus membiasakan diri memasukkan semua hewan ke dalam sangkar demi kebaikan mereka semua. Namun Elphaba tidak setuju. Dia kasihan melihat anak singa yang ketakutan di dalam sangkar. Tiba-tiba Elphaba menggebrak meja mengeluarkan sihir. Bunga-bunga yang membuat semua orang tertidur kecuali Elphaba dan Fiero. Elphaba pun meminta bantuan Fiero untuk menyelamatkan anak singa itu. Mereka berdua pun langsung membawa anak singa itu masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian Nyonya Moribel terkejut melihat semua orang di dalam kelas tertidur. Dia langsung tahu kalau itu adalah ulah Elphaba.
Nyonya Moribel pun langsung menulis surat kepada penyihir Agung Oz. Dia memberitahu kalau kemampuan Elphaba kini sudah meningkat drastis. Di tengah hutan Elphaba berterima kasih karena telah mau membantunya. Ternyata selama ini Fiero juga tidak menyetujui aksi pembungkaman para hewan. Fiero kemudian pergi untuk membawa anak singa ke tempat yang lebih aman. Elphaba pun mulai menyukai Fiero, namun dia langsung sadar kalau dia bukan siapa-siapa. Keesokan harinya Nyonya Moribel dan beberapa siswa heboh melihat surat balasan dari penyihir Agung Oz, begitu pula dengan Galinda dan Elphaba. Nyonya Moribel kemudian menyuruh Elphaba membuka surat itu. Di surat itu tertulis kalau Elphaba diundang secara resmi ke kota Jamrud untuk bertemu dengan penyihir Agung Oz. Semua orang pun memberi selamat kepada Elphaba. Nyonya Mirabel kemudian berkata di saat bertemu nanti, Elphaba harus percaya diri memperlihatkan kemampuannya di hadapan penyihir agung agar penyihir agung menyukainya. Singkat cerita, Elphaba diantar teman-temannya menuju stasiun untuk pergi ke kota Jamrud. Galinda berkata kalau dia pasti akan kesepian karena ditinggal Elphaba. Elphaba pun menyuruh Galinda tidak usah khawatir karena masih ada Fiero. Galinda kemudian memberitahu kalau Fiero kini sudah berubah sejak Dr. Dilamon dipecat. Fiero kemudian datang. Fiero berkata kalau dia tidak berubah. Dia hanya merasa kasihan kepada para hewan yang dikekang seperti Dr. Dilamon. Galinda kemudian berkata kalau dia juga merasa kasihan. Untuk membuktikannya, di hadapan para siswa yang lain Galinda berkata kalau mulai saat ini dia merubah namanya menjadi Glinda sebagai bentuk kekecewaan atas dipecatnya Dr. Dilamon. Semua orang pun mendukung aksi Glinda itu. Masinis kereta kemudian menyuruh Elphaba untuk segera naik. Elphaba pun langsung naik. Di saat kereta itu mulai berjalan, Glinda lupa memberikan peta kota Jamrud kepada Elphaba. Dia pun langsung berlari mengejar kereta. Melihat Glinda mengejar kereta, Elphaba kemudian memiliki ide. Dia pun mengajak Glinda naik ke dalam kereta ikut bersamanya menuju kota Jamrud. Singkat cerita, sesampainya di kota Jamrud, Elphaba dan Glinda melihat pertunjukan legenda negeri Oz. Dahulu kala dua penyihir kuno menuliskan mantra-mantra sihir yang sangat kuat yang ditulis dalam bahasa asing dan rahasia ke dalam buku yang disebut Grimoire. Barang siapa yang bisa membaca buku itu akan mendapatkan kekuatan luar biasa untuk melindungi negeri Oz. Pada suatu masa tidak ada satu orang pun yang bisa membaca buku Grimoire. Masa-masa itu sangat suram dan kejahatan ada di mana-mana. Hingga suatu hari penyihir Agung Oz datang dari langit. Dia bisa membaca buku Grimoire dan berhasil membuat negeri Oz menjadi ceria lagi. Akhirnya semua orang pun memuja penyihir Agung Oz. Elphaba dan Glinda kemudian masuk ke dalam istana penyihir Agung Oz. Mereka disambut oleh kera berwarna biru yang bernama Chisteri, yang merupakan pemimpin pasukan kera yang ada di sana. Elphaba dan Glinda kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba muncul patung kepala yang sangat besar dan mengerikan. Patung itu berkata kalau dia adalah penyihir Agung Oz. Patung itu bertanya siapa yang datang ke sini menemuinya. Elphaba pun menyebutkan namanya. Tiba-tiba patung itu terdiam. Dari dalam patung muncul seorang pria. Itu adalah sang penyihir Agung Oz yang asli. Penyihir Agung kemudian mengajak Elphaba dan Glinda melihat replika negeri Oz yang sangat megah yang ingin dia bangun. Di dalam replika itu terdapat patung-patung kecil. Penyihir Agung kemudian memberikan patung kecil yang mirip Elphaba. Penyihir Agung sudah mendengar cerita tentang kemampuan Elphaba. Penyihir Agung ingin Elphaba bisa membantunya membangun negeri Oz menjadi lebih baik. Penyihir Agung kemudian bertanya apakah Elphaba memiliki keinginan yang ingin diwujudkan. Elphaba pun berkata kalau dia ingin penyihir Agung Oz bisa membantu para hewan yang saat ini sedang dibungkam. Nyonya Moribel kemudian datang. Chisteri lalu membantu membuka bungkus buku Grimoire. Elphaba yang penasaran ingin menyentuh buku itu. Tiba-tiba buku Grimoire terbuka sendiri. Semua orang pun terkejut karena buku itu seperti mempersilahkan Elphaba untuk membacanya. Nyonya Moribel pun menyuruh Elphaba menunjukkan kemampuannya. Dia menyuruh Elphaba menunjukkan kemampuan yang sudah dikuasainya, yaitu menerbangkan benda-benda.
Penyihir agung pun berkata kalau Chisteri suka melihat burung. Apakah Elphaba bisa membuat Chisteri dan yang lainnya jadi bisa terbang? Tiba-tiba buku Grimeri langsung membuka mantra terbang secara otomatis. Moribel pun kemudian berkata jika Elphaba tidak bisa membacanya dia tidak usah memaksakan diri. Namun Elphaba tetap maju. Secara aneh Elphaba berhasil membaca mantra terbang itu sampai selesai. Tiba-tiba Chisteri yang ada di sini merasa sangat kesakitan. Muncul 2 sayap di punggung Chisteri. Chisteri pun akhirnya bisa terbang. Namun Elphaba yang merasa kasihan melihat Chisteri kesakitan bertanya, apakah ada mantra yang bisa mengembalikan Chisteri seperti semula? Moribel kemudian berkata kalau mantra dari buku Grimeri tidak bisa ditarik kembali. Mereka kemudian melihat pasukan kera yang lainnya juga mempunyai 2 sayap seperti Chisteri. Moribel pun memberitahu penyihir agung, dia sangat senang karena mereka akhirnya bisa menyuruh pasukan kera itu untuk menjadi mata-mata di langit. Mendengar hal ini Elphaba pun curiga, memangnya mereka mau memata-matai siapa? Penyihir agung pun menjelaskan kalau mereka akan mengawasi hewan-hewan yang memberontak. Mendengar hal ini Elphaba pun akhirnya sadar, ternyata penyihir agung dan Nyonya Moribel adalah dalang di balik penangkapan para hewan. Moribel pun beralasan kalau mereka terpaksa melakukan semua itu demi kebaikan negeri Oz. Elphaba pun akhirnya juga sadar kalau penyihir agung Oz ternyata tidak bisa membaca Grimeri, karena jika dia bisa membacanya dia pasti akan membuat Chisteri bisa terbang dari dulu. Ternyata selama ini Elphaba hanya dimanfaatkan. Penyihir agung lalu mengajak Elphaba untuk menjadi tangan kanannya. Elphaba akan bisa memiliki rumah yang sangat indah di kota Jamrud ini. Bila perlu Glinda juga akan ikut tinggal di sini. Namun Elphaba menolak, dia tidak mau menjadi budak selamanya. Elphaba lalu merebut buku Grimeri dan kemudian pergi. Nyonya Moribel pun menyuruh Glinda untuk membujuk Elphaba agar mau kembali. Nyonya Moribel kemudian memerintahkan para pasukan kera terbang untuk menangkap Elphaba. Jika menolak Moribel akan menyiksa keluarga para kera itu. Para kera terbang itu pun langsung terbang mengejar Elphaba. Glinda kemudian datang meminta Elphaba untuk kembali. Namun Elphaba malah kabur. Sementara itu penyihir agung Oz memerintahkan para pasukan untuk menangkap Elphaba. Di tempat lain Elphaba dan Glinda masuk ke dalam ruangan balon udara. Elphaba mengajak Glinda untuk menerbangkan balon udara itu. Beberapa pasukan kemudian datang. Dengan susah payah Elphaba dan Glinda berhasil menjatuhkan pasukan yang mengejar mereka. Balon udara pun mulai naik ke atas. Namun salah satu petugas menutup atap bangunan membuat balon udara itu pecah. Elphaba dan Glinda kemudian melompat, sebelum balon udara itu jatuh. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Elphaba mengunci pintu itu dengan sebuah sapu dan gerobak. Glinda kemudian bertanya kenapa Elphaba menyia-nyiakan mimpinya selama ini. Penyihir agung Oz pasti bisa membantu Elphaba agar bisa disukai banyak orang. Elphaba pun menjawab kalau dia tidak mau tunduk pada seseorang yang berlawanan dengan hati nuraninya. Mereka berdua kemudian mendengar suara Moribel yang mengumumkan kepada semua warga negeri Oz untuk menangkap Elphaba. Moribel berkata kalau Elphaba telah mencuri Grimeri. Moribel menyebut kalau Elphaba kini sudah berubah menjadi penyihir jahat. Mendengar pengumuman ini Elphaba berkata kalau dia tidak merasa takut sedikit pun, justru penyihir agung Oz lah yang seharusnya takut dengannya. Glinda kemudian membujuk Elphaba untuk meminta maaf agar semuanya kembali seperti semula. Namun Elphaba menolak, dia tidak bisa melihat para hewan menderita. Elphaba akan berusaha menolong para hewan-hewan itu. Elphaba kemudian kembali membaca mantra terbang di buku Grimeri. Namun Glinda menghentikannya karena dia takut Elphaba akan kesakitan seperti Chisteri. Tiba-tiba dari belakang sapu yang mengunci pintu kemudian bergerak. Secara ajaib sapu itu terbang ke arah Elphaba. Di luar ruangan para petugas berusaha mendobrak pintu. Elphaba kemudian mengajak Glinda untuk pergi menaiki sapu terbang bersamanya. Glinda yang melihat Elphaba kedinginan langsung mengambil kain hitam dan mengalungkan kain itu di leher Elphaba. Tiba-tiba para petugas datang menangkap Glinda. Glinda pun menyuruh Elphaba untuk segera pergi. Elphaba pun langsung melompat dan menjebol kaca dan terjun ke bawah. Elphaba kemudian terbang dengan bantuan sapu terbang. Dia berhasil menghindari kejaran pasukan kera terbang.
Elphaba kemudian langsung melesat pergi menembus awan. Berita tentang Elphaba yang berubah menjadi penyihir jahat membuat semua panik. Teman-temannya yang ada di dalam kampus pun terkejut seakan tak percaya. Di tempat lain, Gubernur Trop terpukul mendengar kabar kalau putrinya berubah menjadi penyihir jahat. Sementara itu, Nyonya Moribel berencana memanfaatkan kekuatan Glinda untuk melawan Elphaba di masa depan. Dan berakhir sudah alur cerita film Week. Sampai jumpa.